Jadi yuan Cina itu sebenarnya sudah banyak digunakan di dunia ini, tapi masih belum diakui di seluruh dunia. Ya, mungkin karena politik atau gimana, saya juga belum tahu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bara di channel Bara Education. Pada hari kedua ini, produk yang dijual belikan dalam trading. Jadi kalau hari pertama kemarin yang kita pelajari adalah apa itu trading dan kenapa sih kok kita trading, kok nggak yang lain. Nah, pada kesempatan ini, hari ini atau hari kedua ini atau mungkin season kedua ini, saya akan menjelaskan tentang instrumen atau produk yang dijual belikan di trading. Oke, langsung saja masuk ke materi. Nah, pada trading kita memiliki 4 instrumen. Yang pertama adalah stok atau saham, yang kedua adalah forex, yang ketiga adalah komoditi, dan yang terakhir nanti yang akan saya jelaskan adalah tentang trading index. Jadi dari part ini akan saya jelaskan satu persatu ya. Oke, yang pertama tentang saham, stok atau saham. Stok atau saham sendiri adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham suatu perusahaan, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Jadi kalau misalkan contohnya teman-teman membeli saham Bank BCA, jadi sebenarnya teman-teman itu sudah membeli sebagian kepemilikan dari Bank BCA itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, kemudian saham ada beberapa kategori untuk mempermudah dalam perdagangan. Misalkan saham finance atau keuangan, saham perbankan biasanya diisi oleh bank atau asuransi. Ya, contohnya Bank Mandiri, Bank BNI, BRI Syariah, BCA, Permata, Sinarmas Bank, dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada mining, pertambangan. Jadi kalau pertambangan itu misalkan ada Antam, seperti itu. Kemudian ada perusahaan minyak, oil and gas, jadi juga masuk kategori mining. Kemudian ada kategori infrastruktur, itu misalkan Waskita, Wika, Adi, dan lain-lain. Kemudian ada saham kesehatan. Kesehatan ini yang sekarang lagi naik daun ini. Misalkan Kalbi, Indofarma, Kimia Farma, dan lain-lain seperti itu. Siloam, darah Siloam. Nah, itu tadi adalah contoh kategorinya. Kemudian saham dibagi lagi menjadi 3 menurut levelnya. Jadi ini trader sendiri sih yang mengklasifikasinya. Yang pertama adalah saham kelas bawah atau low, biasa disebut saham gorengan. Jadi sifatnya kalau saham gorengan itu biasa sewaktu-waktu naik, bisa sewaktu-waktu turun. Jadi sangat fluktuatif. Kalau untuk pemula kurang cocok. Kemudian yang di middle ini posisinya di tengah-tengah. Dia enggak terlalu tinggi, perusahaannya juga masih so-so lah ya, masih eksis sampai sekarang, tapi dia kayak tetap berusaha eksis. Misalnya mudahnya itu kayak yang sekarang kayak Garuda Indonesia seperti itu. Apalagi di pandemi seperti ini kan, jadi tetap
perusahaan besar, tapi dia berusaha eksis karena memang kondisinya memang kurang baik untuk saham transportasi sekarang ini. Yang ketiga, saham high kelas tinggi, kita biasa disebut dengan blue chip. Jadi saham blue chip itu saham yang memang sudah teruji, jadi track recordnya selama bertahun-tahun, sudah lebih dari 10 tahun, dia tetap konsisten berada di atas, rajin membagikan dividen ke pemegang saham, kemudian juga tidak mudah terjadi goncangan apabila ada krisis, seperti itu. Contohnya seperti saham Unilever, Gudang Garam, BCA. Nah, itu tadi adalah saham unggulan lah, bilangnya kita nyebutnya saham unggulan. Itu tadi adalah saham. Nah, kemudian instrumen yang kedua, forex atau forex exchange, atau biasa kita bahasa Indonesianya itu pertukaran mata uang antar negara. Jadi mudahnya seperti ini. Pada saat sekarang ini 1 dolar Amerika nilainya adalah Rp14.000. Tapi 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi kita akan prediksi, kita menganalisa, kita prediksi nilainya akan naik, maka kita belilah dolar seharga Rp14.000. Setelah 1 bulan ternyata memang benar naik, harganya jadi Rp15.000, kita jual. Nah, kita kan dapat profit. Kurang lebih logikanya forex itu seperti itu. Tapi kalau di trading forex bisa lebih mudah karena sudah difasilitasi oleh sebuah sistem perdagangan yang mempermudah kita bertransaksi. Jadi kita nggak perlu datang ke money exchanger secara manual, kita bawa uang, kita berikan uang, kita akhirnya dapat dolar, seperti itu. Sekarang sudah dipermudah semuanya oleh sistem perdagangan namanya forex. Kemudian forex dibagi menjadi 2, mayor dan minor. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu. Di dunia ini ada 6 mata uang utama. Apa maksudnya? Yaitu mata uang yang paling sering dan diakui digunakan untuk bertransaksi atau digunakan paling sering di dunia ini. Yang pertama, dolar USD tentunya Amerika Serikat, kemudian euro Eropa, kemudian pound sterling Inggris, kemudian dolar Kanada. Nah, kemudian yang nomor 5 yen Jepang, yang nomor 6 yang terakhir adalah dolar Australia. Itu tadi adalah 6 mata uang yang paling banyak digunakan di dunia dan diakui sebagai alat perdagangan internasional. Itu disebut sebagai mayor. Jadi kalau misalkan kita bertransaksi forex antar mata uang itu ke-6 itu disebut mayor. Jadi pairnya misalkan USD ke JPY, dari dolar Amerika ke Jepang, atau dari dolar Amerika ke euro, itu adalah mayor pair. Kemudian ada yang namanya minor. Minor itu mata uang yang di luar dari ke-6 mata uang dunia. Misalkan seperti apa? Dolar Hongkong, kemudian dolar Singapura, kemudian yuan Cina, seperti itu. Jadi yuan Cina itu sebenarnya sudah banyak digunakan di dunia ini, tapi masih belum diakui di seluruh dunia. Ya, mungkin karena politik atau gimana, saya juga belum tahu, tapi banyak negara atau terutama yang di barat sana belum mengakui yuan
sebagai mata uang dunia. Bisa jadi karena mereka takut tersaingi. Kemudian salah satu kelebihan forex ini adalah volume likuiditasnya itu sampai 6,6 triliun USD per hari, atau adalah likuiditas perdagangan tertinggi di dunia. Likuiditasnya sangat tinggi. Artinya apa? Teman-teman di sini tidak perlu takut mencari pembeli dari produk kepemilikan teman-teman. Contoh realnya, pada saat teman-teman membeli saham, ini saya contoh saham ya yang lebih mudah. Misalkan saham perusahaan A, sekarang harganya 10.000. Besok harganya udah naik 2 kali lipat jadi 20.000. Teman-teman ingin take profit, teman-teman ingin ambil untung, teman-teman jual. Teman-teman harus menunggu ada orang yang mau membeli, baru bisa teman-teman menjual saham itu tadi, saham kepemilikan teman-teman. Kalau pada forex, teman-teman tidak perlu menunggu karena likuiditasnya sangat tinggi sekali. Pada saat teman-teman membeli di harga katakanlah $1.14.000, kemudian dolar naik di $1.15.000, teman-teman ingin jual langsung bisa karena memang likuiditasnya tinggi. Keunggulan lainnya dari forex adalah 24 jam kali 5 hari non-stop. Jadi teman-teman mau trading jam 1 malam pun bisa forex. Mau subuh jam 4 subuh pun bisa. Mau pagi, siang, sore, malam semuanya bisa. Nah, itu adalah keunggulan forex. Jadi tidak tergantung dari jam buka market. Misalkan kalau di Indonesia bursa efek di Jakarta itu bukanya jam 9 sampai jam berapa ya, lupa saya, jam 4 atau jam 5 ya. Itu ada limitasinya, limit waktunya. Kalau forex enggak, sampai jam 12 malam, jam 1, jam 2 tetap bisa. Nah, itu tadi forex. Saya akan jelaskan instrumen ketiga, komoditi. Jadi trading komoditi ini adalah trading barang komoditas. Misalkan emas, perak, minyak bumi, nikel, batu bara, kemudian minyak sawit, dan lain-lain. Trading komoditi ini dibagi dalam 2 kelompok besar. Yang pertama kelompok agrikultur dan komoditi hasil pertambangan. Jadi kalau agrikultur itu hasil perkebunan, misalkan minyak sawit, kernel, kelapa, coconut, virgin coconut oil, CVO, seperti itu. Kalau hasil tambang ya seperti batu bara, minyak bumi, nikel, biji besi, timah, itu. Trading komoditi ini sebenarnya paling mudah diprediksi lah kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya lebih mudah diprediksi dibandingkan trading-trading yang lain. Jadi misalkan seperti ini. Beberapa tahun lalu pernah harga minyak sawit itu tinggi sekali. Naiklah, intinya dia sedang naik. Kemudian dia turun karena harganya tinggi, banyak perusahaan yang mendirikan perkebunan sawit, akhirnya suplainya berlebih, akhirnya harganya turun. Karena kebanyakan sawit itu diekspor ya, tapi suplainya terus naik, demand-nya tetap, permintaannya tetap, akhirnya harga turun. Akhirnya pemerintah Indonesia mengambil kebijakan. Kalau teman-teman pernah dengar istilah BBM B20 atau B30, atau Presiden Pak Jokowi pernah bilang sampai B100, mencanangkan program itu, bahan bakar yang awalnya
hanya terserap ke luar negeri, akhirnya akan diserap dalam negeri. Nah, akhirnya harganya perlahan-lahan naik dan stabil jadi normal. Jadi asalkan kita bisa menganalisa fundamental atau kita bisa menganalisa kebijakan apa yang akan diambil, maka kita sudah bisa trading komoditi menurut saya sudah dengan baik, karena kita sudah memahami keadaan apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau pemerintah mengambil kebijakan pembatasan, maka harga pasti akan naik. Kita bisa ambil posisi buy. Nanti pada saat harga sudah naik, kita bisa jual lagi seperti itu. Oke, yang terakhir instrumen. Ini sedikit agak rumit ya, yang terakhir ini indeks. Indeks merupakan indikator pergerakan harga pasar yang tersusun dari sejumlah ekuitas atau saham dari berbagai perusahaan. Misalkan ada Nikkei, Hang Seng, dan seterusnya. Jadi memang agak susah kalau ingin trading indeks, karena kita harus mengerti suatu keadaan politik negara lain, apa yang sedang terjadi di sana, kemudian kebijakan apa yang akan diambil, kebijakan apa yang akan diambil dalam 6 bulan ke depan, kebijakan apa yang akan diambil 1 tahun ke depan. Bahkan nanti pada saat ganti pemimpin, ganti presiden negara lain, sudah bisa berubah lagi. Jadi saran saya, kalau untuk yang sudah mahir silahkan, tapi kalau untuk pemula minimal mengetahui dulu ini trading ini ya. Oke, jadi materi hari kedua ini adalah instrumen-instrumen perdagangan itu tadi. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan like, subscribe, dan share agar saya juga lebih bersemangat membuat video tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat, dan sebisa mungkin saya akan jelaskan secara paling mudah untuk teman-teman yang masih awal atau ingin belajar di dunia trading. Oke. Nah, untuk nanti video ketiga, dari hari ketiga, saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah wajib yang diketahui trader sebelum masuk pasar. Jadi pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru. Trading nggak bisa buru-buru, kita harus benar-benar paham dulu apa yang akan kita lakukan, baru kita masuk pasar dan bisa profit. Kalau tradingnya sendiri gampang, profitnya yang susah. Kita harus belajar dulu pelan-pelan, kita pahami dulu, baru insya Allah nanti semoga semuanya bisa profit. Oke, jadi sekian dari saya untuk hari kedua ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.